teman-teman. Nanti teman-teman lain bisa menyusul kelas hari ini ya. Kelas hari ini juga akan direkod kok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini kelas online kita yang pertama yaitu aljabar ya. Jadi aljabar ini sesuai dengan penyusunan silabus kita. Jadi hari ini kita akan bahas tentang geotrans atau geometri transformasi. Nah, jadi geotrans ini salah satu mata kuliah di semester 3 ya, semester 3. Jadi yang 2020 belum melalui, yang 2018 sudah pasti melalui kalau sudah mengambilnya. Jadi dalam mata kuliah geotrans ini ya agak berbeda dengan geotransformasi yang ada di SMA ya. Kalau geometri transformasi yang ada di SMA itu biasanya dalam berbentuk matriks, habis itu langsung cari bayangan ya. Habis itu dalam geometri transformasi juga soalnya to the point, langsung ke tujuan masalahnya gitu ya. Tetapi kalau dalam mata kuliah kita ya, dalam perkuliahan geometri transformasi tidak segampang itu, tidak segampang yang SMA gitu. Gimana kita tidak hanya masuk ke rumus, tapi kita harus bisa membangun rumus dan membangun konsep dari geometri transformasi tersebut. Oke. Kakak share screen ya. Oke. Sebagai konsep awal dari geometri transformasi ya, nanti kita akan main-main dengan aplikasi loh sama geometri transformasi. Ada aplikasi yang bisa digunakan untuk menghitung suatu garis, suatu bayangan, suatu titik, itu bisa menggunakan aplikasi. Nah, untuk layar awal ya. Nah, di sini ada beberapa hal awal yang harus kita kuasai dalam geometri transformasi. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan bersama-sama teman-teman. Jadi geometri transformasi yang pertama itu kita harus tahu dulu konsep dari geometri transformasi. Jadi dalam geometri transformasi itu ada banyak sekali. Ada pencerminan, ada geseran, ada yang namanya pembesaran, pengecilan, perputaran, itu namanya geometri transformasi ya. Kalau 2020 belum melihat itu ya, tapi kalian akan melihat dari materi pertama yaitu geometri transformasi. Baiklah. Nah, jadi suatu bidang atau garis atau titik dikatakan transformasi apabila memenuhi sebuah fungsi ya. Sebuah fungsi yaitu yang namanya fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Oke teman-teman, pasti tidak aneh ya dengan nama yang namanya ini fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif gitu. Kalau kalian sudah belajar matematika dasar, kalau sudah melewati UTS pasti akan kenal ini ya. Yang mana yang dinamakan surjektif, yang dimana dinamakan injektif, dan dimana dinamakan bijektif itu. Karena ini merupakan materi relasi dan fungsi. Nah, di sini kita akan mempelajari ketiga hal tersebut untuk bagian dasar ya. Nah, coba bersama-sama kita perhatikan ya ilustrasi di bawah ini. Nah, jika ada himpunan A yang ini dipetakan ke himpunan B ya. Jika A tepat 1 ya dipetakan ke B, jadi 2 ke 1, 4 ke 2. Ya, bentar ya. Ini kayaknya ini salah ya. Nah, jadi jika seluruh elemen A dipetakan ke B
tepat 1. Jadi seluruh elemen A yang ada di A ini tepetakan ke B itu merupakan fungsi. Jadi ketika kita lihat ini ilustrasi A, B seperti ini, maka ini merupakan fungsi dari sebuah himpunan. Nah, kalau kita lihat lagi satu lagi ilustrasinya. Nah, ilustrasi yang kedua ya. Apakah ini merupakan fungsi? Nah, yang di sini ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada elemen A, ya himpunan dari A yaitu domain ya atau daerah asal. Di sini namanya kodomain, daerah lawan, sedangkan yang peta garis ini merupakan daerah hasil dari sebuah himpunan. Jadi apakah ini merupakan sebuah fungsi? Bukan. Kenapa? Karena nomor 6 itu yang ketiga itu tidak ada pasangannya. Jadi ketika yang ini tidak ada pasangannya ya, yang A ini nggak ada pasangannya, itu bukan merupakan fungsi. Catatan, yang A itu harus ada pasangannya. Dan yang di B ya, di B itu tidak mesti ada pasangannya. Misal kita otak-atik dikit di sini. Kita otak-atik ya, kita hapus dulu. Coba ya, panahnya udah ke grup ya, ini kita ungroup dulu. Kita pisahkan. Nah, kita pisahkan seluruh kotaknya. Oke. Jika ini boleh dicatat, ini kalau sebuah himpunan A ke B, kalau dipetakan kayak gini, sek, ini merupakan himpunan korespondensi satu-satu ya. Nah, jika sebuah fungsi korespondensi satu-satu, jika ya ini tidak ada salah satunya, nah ini misalnya yang nomor 6 tadi nggak ada, ini bukan merupakan fungsi, tapi ini merupakan relasi A ke B gitu. Nah, habis itu jika ada mana tadi pena tadi, nah jika ini dipetakan ke sini, nah di sini kan ada yang bercabang 2 ya di B-nya, ini juga tetap dikatakan fungsi. Kenapa? Karena yang tidak bercabang itu di yang pertama. Kalau yang pertamanya ini himpunan domainnya ini merupakan ada cabangnya, maka itu bukan merupakan fungsi. Contoh, kalau ini fungsi ya. Kalau satu lagi ini, kalau ada garis seperti ini, set, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini bisa. Nah, tapi di sini ada 2. Nah, kalau ada 2 yang demikian itu, ini bukan merupakan fungsi. Kalau kita ibaratkan bahwa yang ini nih seperti istri dan ini seperti suami. Jadi suaminya ini boleh memiliki banyak pasangan di sini, tetapi sang istri itu tidak boleh memiliki satu lebih suami gitu. Jadi yang A ini nggak boleh kepisah ke ada 2 cabang itu, dan juga harus berpasangan seluruhnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisi sebuah fungsi. Nah, jadi sebuah fungsi, suatu fungsi f dari himpunan A ke B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen A secara tunggal dengan elemen B dengan elemen pada B. Jadi kita lihat di sini. Jadi didapatkan fungsi jika elemen A ini A merelasikan ke B itu tunggal, artinya 1. Sek. Jadi seluruhnya terpeta dan ini enggak ada yang 2. Oke. Sampai sini paham teman-teman? Untuk definisi dari fungsi ya. Ini keluar biasanya itu kalau di 2020 di bagian setelah UTS ini, setelah logika matematika akan belajar tentang fungsi ya, 1 bab sampai UAS. Oke. Nah, di sini kita akan maju ke fungsi. Apa itu sih fungsi bijektif, apa itu fungsi injektif, dan apa itu fungsi surjektif. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini ada fungsi injektif ya. Nah,
Jadi definisinya fungsi injektif f dikatakan 1 ke 1 atau 1 to 1, korespondensi 1-1 itu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, dua elemen A yang tidak memiliki bayangan yang sama. Kalau kita lihat di contoh ini, nah, jadi A dipetakan ke B, A dipetakan ini 1, B itu ke 3, C itu ke 5, D itu ke 2. Kita lihat di sini ada yang kosong. Jadi yang B itu ada yang kosong dan ini merupakan injektif. Kita lanjut. Nah, contoh dari sebuah fungsi yang injektif. Nah, ini ada sebuah contohnya ini. Pilih dulu ya. Nah, jadi sebuah fungsi dikatakan injektif, kita kasih contoh nih. Contoh fungsi yang injektif. Jadi f sama dengan sebuah fungsi z dipetakan ke z ya. Tentukan apakah fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dan fx sama dengan x min 1 merupakan fungsi 1 ke 1 ya, atau injektif. Nah, kalau kita lihat ya, fx sama dengan x kuadrat plus 1 itu bukan merupakan fungsi 1 ke 1 karena ada 2x yang bernilai mutlak sama, sehingga tandanya berbeda, menilai yang berbeda nilai fungsinya sama. Misalnya f2 dan f-2 itu sama dengan 5. Jadi ketika ada fungsi ini kan daerah asal nih, daerah asalnya itu 2. Ketika dimasukkan ke fungsi ini hasilnya sama 5, min 2 juga sama 5, sehingga dia merupakan fungsi yang injektif. Nah, yang kedua, lihat fx sama dengan x min 1 adalah fungsi 1 ke 1 karena A tidak sama dengan B. Nah, jadi ketika kita masukkan misal jika kita masukkan x-nya 2 di sini ya, x-nya 2, maka y-nya itu didapat 1 di sini, fx-nya 1 gitu. Dan untuk x sama dengan min 2 dan f min 2 itu adalah 3. Jadi tidak ada hasil double gitu. Ketika tidak ada hasil double, kalau nomor 1 kan ada hasil double ini. Kalau 2 sama min 2 hasilnya 5 sama. Itu tidak merupakan fungsi 1 ke 1. Tetapi kalau tidak ada yang double ya, dan semuanya memiliki pasangan tersendiri, maka ini merupakan fungsi injektif atau 1 ke 1. Itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada yang namanya fungsi surjektif. Fungsi surjektif. Nanti kita akan masuk ke hasil kali ya habis ini. Nah, fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi f dipetakan pada onto atau surjek jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Nah, jadi dengan kata lain seluruh elemen B merupakan jelajah dari f. Fungsi f disebut fungsi pada himpunan B. Nah, ketika A dipetakan ke B, A1, B 3 ya, pasangan C 1, D 2. Nah, ini lihat yang B-nya itu memiliki 2 prapeta ya. Yang B-nya itu memiliki 2 prapeta di mana yang B ini ya ada 2 pasangan di A, yaitu A dan C di 1. Nah, ini merupakan fungsi surjektif ya. Fungsi surjektif. Kalau tadi injektif itu yang ada kosong ya, di fungsi B-nya ada kosong ya, misal ada 4 di sini, itu injektif. Tapi kalau yang ada double kayak gini, ini merupakan fungsi yang surjektif. Oke, paham teman-teman? Paham kok. Ya. Tidak. Kan ada di foto. Cek fotonya. Ada ya, Pak. Itulah nomor rekeningnya. Yang apa? BNI atau Sumsel? BNI, bukan BRI. Pakai link dulu. Pakai dulu. Oke, kita lanjutkan untuk contoh ini. Nah, di sini ada fungsi surjektif nih contohnya. Misalkan f fungsi z dipetakan ke z ya, dipetakan ke z
Tentukan fx x kuadrat plus 1 dan fx x min 1 merupakan fungsi pada, apakah ini merupakan surjektif kata dia? Kita lihat soalnya sama ya. Jadi fx sama dengan x kuadrat plus 1 bukan fungsi pada, karena tidak semua nilai bilangan bulat merupakan jelajah dari f. Nah, jadi ada yang double lagi kayak tadi. Nah, sedangkan fx x min 1 adalah fungsi karena ada setiap bilangan bulat y selalu ada nilai x yang memenuhi, yaitu y sama dengan x min 1 akan dipenuhi, yaitu x sama dengan y plus 1 gitu. Ini merupakan fungsi surjektif yang nomor 2 ya. Nomor 1 tidak, karena ada yang nilai yang double kayak tadi. Nah, yang ketiga ya, itu merupakan fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif itu apa? Fungsi bijektif itu adalah gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Nah, di sini dikatakan f fungsi a dipetakan ke b dikatakan bijektif bila ia merupakan injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, setiap anggota b mempunyai tepat satu prapeta di A. Nah, tepat satu prapeta di A. Sehingga dapat kita lihat di gini, jika A dipasangkan dengan B, B-nya pas gitu. A-nya ada 4, B-nya ada 4 dan dipasangkan semuanya satu persatu dan tidak ada yang double, tidak ada yang triple gitu ya, dan tidak ada yang kosong. Maka itu disebut dengan fungsi bijektif. Nah, contoh, apakah fungsi A, B, C, D dipetakan dengan 1, 2, 3, 4 dengan FA sama dengan 4, FB sama dengan 2, FC 1 dan FD 3 ya. Jadi itu merupakan bijektif. Penyelesaian karena semua nilai berbeda, maka fungsi ini satu-satu. Karena semua anggota B habis terpasang, maka ia surjektif, dan jika jadi fungsi ini bijektif gitu. Oke, sampai di sini tentang fungsi. Ada yang ditanyakan teman-teman? Jadi tentang 3 fungsi utama nih, ada yang bijektif, ada yang surjektif, dan ada yang injektif. Oke teman-teman, ada yang tanyakan? Bisa dipahami tentang fungsi ini? Oke. Tuh, angkatan 2020 lumayan penting sih. Pak Sujidal mengajarkan ini kan tentang fungsi ini. Oke, ini untuk pengenalan awal dari sebuah fungsi. Jadi ada fungsi injektif, fungsi surjektif, dan bijektif. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, di sini apa sih hubungan fungsi tersebut dengan sebuah transformasi ya? Transformasi itu 2019 ya. Jadi apa sih hubungannya itu ya? Jadi sangat berhubungan sekali fungsi dengan transformasi. Nah, kita klik ya di sini. Nah, di sini ada pengantar ya. Suatu fungsi pada V adalah suatu padanan yang mengaitkan setiap anggota V dengan satu anggota V ya. Nah, di sini kita akan baca sebuah teori ya. Jadi ada teori, ada definisi, ada teorema. Dalam matematika itu ada apotema di ya. Ada banyak definisi-definisi di matematika. Jadi ini salah satu teorema gitu ya. Jadi suatu fungsi pada P adalah suatu padanan yang mengaitkan setiap anggota V dengan suatu anggota V. Jika F adalah fungsi dari V ke V yang mengaitkan setiap X anggota V dan Y anggota V, maka ditulis Y sama dengan Fx. X dinamakan prapeta maksudnya. Eta dari Y ya, beta dari Y oleh F dan Y dinamakan peta dari X oleh F dari asal fungsi tersebut adalah P dan daerah nilainya V. Fungsi yang demikian dinamakan fungsi F. Saya yakin ini 100% bingung. Iya, tapi ini yang akan kalian hadapi ya untuk 2020 dan 2019, ini yang kalian hadapi.
Kenapa? Karena mata kuliah ini agak abstrak sedikit ya. Karena banyak teori-teori gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini definisi dari sebuah transformasi. Jadi sebuah transformasi pada suatu bidang V adalah suatu fungsi yang bijektif. Nah, jadi sebuah transformasi itu harus merupakan fungsi yang bijektif. Artinya fungsi yang kayak tadi ya, korespondensi 1-1. Jadi setiap A dipasangkan ke B, tidak boleh ada yang kosong. Misal ada sebuah garis. Garis itu kan merupakan titik-titik yang dihubungkan. Tek, itu ya, kita ganti titik. Ketika garis ini ingin ditransformasi, baik itu dirotasi, dilatasi, di apapun itu, misalnya refleksikan ke sini, set oleh garis ini. Nah, maka seluruh titik-titik ini harus ada di sini. Harus sama persis, ya. Harus sama persis dan tidak boleh tidak sama. Kakak menerjemahkan apa yang ada di teorema ini ya. Kalau teorema ini agak pening soalnya buku rawuh juga. Jadi dia itu mentransformasikan seluruhnya. Jadi ini misalnya ini merupakan daerah asal 1, 2, 3, 4, 5 dan din harus peta misal min 1, min 2, min 3 harus sama, harus bijektif. Tidak boleh ada yang kosong. Kalau ada yang kosong dia bukan merupakan transformasi. Kalau ada yang 2 buah fungsi atau 2 buah bercabang itu juga bukan merupakan transformasi karena syaratnya adalah fungsi yang bijektif gitu. Oke. Gimana teman-teman? Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh soal ya. Andaikan A anggota V ada prapeta padanan T dengan daerah asal V dan daerah nilai juga V. Jadi T V dipetakan ke V didefinisikan sebagai berikut. Jadi TA sama dengan A. Apabila V tidak sama dengan A, maka TP sama dengan Q dengan Q titik tengah garis AP. Selidiki apakah padanan T tersebut transformasi. Nah, ya, gak apa-apa bingung, nanti juga akan dipelajari juga ya. Di pengantar dulu. Jadi jelas bahwa A adalah merupakan peta dari A itu sendiri. Kita lihat di sini A. Nah, peta dari dia sendiri apa? Dia transformasikan terhadap dirinya sendiri, maka hasilnya dirinya sendiri, ya. Sekarang kita ambil titik R tidak sama dengan A. Di sini R tidak sama dengan A. Kenapa? Kalau R-nya sama dengan A, maka dia akan titiknya di sini dong. Nah, pada P, oleh karena P bidang Euclides, maka ada suatu garis yang melalui A dan R. Jadi ada suatu garis A, R sehingga ada tepat satu titik S dengan S antara A dan R sehingga AS sama dengan SR. Ini berarti setiap X anggota V terdapat satu Y anggota V dengan Y sama dengan TX yang memenuhi persyaratan. Jadi daerah asal T adalah V gitu. Di sini T adalah V. Ini ya transformasi. Nah, akan dibuktikan T itu surjektif ya. Jadi kita harus buktikan dia itu surjektif. Jadi kakak tadi pakai yang logika tadi untuk pembuktian dari transformasi. Nah, di sini kita akan pakai teorinya gitu ya. Ya, untuk pakai teorinya. Untuk menyelidiki ini cukup dipertanyakan apakah setiap titik di V memiliki prapeta. Jadi apakah Y anggota V, apakah ada X untuk setiap V yang bersifat TX sama dengan Y gitu ya. Nah, ini merupakan pembuktian dari bijektifnya ya. Karena kalau kita secara logika, kalau ini ya di A, ini kan teori ya. Ini kita melakukan secara praktek nih. Di A dipetakan dengan ini titik TX, maka hasilnya akan berada di X. Di mana setiap titik yang ada di sini tek 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 akan sama dengan hasilnya titik yang ada di sini tek 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 tek. Nah, jadi gak akan berbeda dan harus sama karena dia merupakan surjektif. Nah, T bukan injektif. Nah, kenapa T bukan injektif ini ya dari teoremanya? Kalau secara gambaran prakteknya P misal dicerminkan ke A. Ini bukan dicerminkan, ditransformasikan ke A, maka akan berubah di sini. Nah, dia tidak
kita buktikan dia itu injektif ya. Injektifnya gimana? Karena untuk setiap peta di sini ya, maka akan sama dengan peta yang ada di garis sebelah sini gitu. Oke, ini ada contoh nomor 2 ya. Ya juga ya contohnya. Jadi contoh nomor 2, pilihlah bidang ekloid P pada sistem koordinat ortogonal ya. Ortogonal itu XY ya, besar gitu ya. T adalah padanan yang mengikat sebuah titik P dan P absen yang letaknya pada suatu dari P dan arah sumbu X positif. Sedikit apa T sebuah transformasi gitu. Kita lihat dari penyelesaian contoh nomor 2. P di sini. Kemudian ditarik transformasi ke P absen di sini ya. Jika P XY maka TP P absen, maka P absen sama dengan X tambah 1, Y. Jelas daerah asalnya itu T dan seluruh bidang pada P ada T surjektif dan T injektif. Misal A sama dengan XY, maka ini didapat hal demikian. Maka dari kesimpulan ini ya, dari teori 1 dan 2 ya, ada teorinya yang disebutkan tadi bahwa disimpulkan T adalah padanan yang bijektif ya, bijektif. Syarat bijektif apa? Yaitu injektif dan surjektif. Jadi T merupakan transformasi. Oke, di sini ada latihan soal juga. Jadi buku latihan soalnya saya ambil dari buku Rahu juga ya. Ada beberapa latihan soal. Nah, sampai nomor 3. Jadi intinya itu ya. Jadi ketika kita ingin membuktikan bahwa apakah dia transformasi atau tidak, maka kita harus buktikan bahwa dia itu bijektif atau dia itu bijektif. Bagaimana cara membuktikan bijektifnya? Apakah dia surjektif? Dia itu surjektif dan injektif. Oke teman-teman. Ini untuk bagian awal dari pengenalan transformasi. Ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke request materi kemarin, yaitu hasil kali transformasi. Jadi hasil kali transformasi itu apa sih? Kita belajar transformasi dulu nih sebelum ke hasil kalinya. Gimana, ditanyakan enggak? Belum ya? Yang 2019, kalau 2020 belum kayaknya ini. Tapi kalian akan melewati ini juga. Karena ini mata kuliah semester 3 dan wajib. Oke, sebentar ya teman-teman. Silakan nanti yang mau bertanya boleh di check box. Nanti diusahakan dulu ya Pak. Tapi saya tidak janji Pak, soalnya dikit yang ambil jurusan kimia, bukan dikit sih, agak punya juga Pak yang kimia. Iya ya. Ya ya Pak. Oke Pak. Iya Pak ya. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Cek, halo teman-teman, kita lanjutkan ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana kalau hasil kali transformasi? Di sini ada bakalannya juga. Oke, kita buka ini untuk hasil kali transformasi. Nah, jadi ketika kita sudah mengenal ya yang namanya transformasi kayak tadi, bentar ya. Maka
ada yang namanya hasil kali transformasi. Apa sih hasil kali transformasi? Artinya 2 kali transformasi ya. Secara garis utama kita lihat. Nah, apa sih hasil kali transformasi? Didefinisikan antara F dan G 2 transformasi dengan F P dipetakan ke P dan P dipetakan ke V juga. Maka produk dan komposisi dari F dan G yang ditulis sebagai G bundaran F ya komposisi ya artinya didefinisikan G bundaran FP sama dengan F P G F P gitu ya gini. Jadi dia merupakan adalah proposisi ya atau fungsi komposisi atau 2 kali fungsi. Itu dari hasil kali transformasi atau bisa kita buat juga kalau dalam bentuk fungsi kan fungsi komposisi ya. Nanti kelas yang 2020 belajar juga fungsi komposisi yaitu F bundaran G X gitu ya. Nah, di sini kalau dalam transformasi itu kalau dalam bahasa sederhananya itu adalah transformasi 2 kali, baik dia dirotasikan dulu habis itu dilatasi, baik dia dirotasikan dulu maupun direfleksi ya. Baik dia di translasi dulu baru dirotasi gitu. The next. Nah, jadi kita coba dulu ada di sini teorema 5 ya. Jadi ada teorema, ada definisi ya. Habis itu ada postulat dan lain-lain dalam matematika ini. Ini teorema itu adalah sebuah pernyataan matematika yang harus dibuktikan. Jadi jika F P dipetakan ke P dan G P dipetakan ke P masing-masing suatu transformasi, maka hasil kali H sama dengan G bundaran F P petakan P juga suatu transformasi. Jadi ketika F nya transformasi, G nya transformasi, kalau dia 2 kali ditransformasikan pasti hasilnya akan transformasi. Betul. Jika dia itu dicerminkan pertama merupakan transformasi kan, pencerminan itu. Habis itu dia direfleksikan, refleksi itu refleksi cermin juga ya, dirotasikan, diputar. Nah, maka dia juga merupakan transformasi ya, jadi 2 kali transformasi. Nah, apakah benar karena kita butuh bukti ya? Ya, karena sesuatu teorema itu perlu bukti, nggak perlu hanya teori ya. Teorema. Oke, jadi kita buktikan H dengan bukti bahwa H adalah G O F atau G bundaran FP dan V itu ada. Jelas RF dan seluruh bidang V ya. Jelas DG adalah seluruh bidang V. Jadi RF gabungan ya. Salah irisan DG sama dengan ada sehingga H G bundaran F. Nah, cara buktinya sama. Cara buktinya sama. Apakah dia surjektif dan injektif? Apabila dia terbukti surjektif, apabila terbukti injektif, maka dia merupakan fungsi yang bijektif dua-duanya. Sehingga dia dikatakan fungsi bijektif, maka dia merupakan transformasi double atau hasil kali transformasi. Nah, di sini kita buktikan bahwa ini merupakan injektif. Tadi dibuktikan secara apakah dia surjektif ini ya. Kita ambil X ya, akan dibuktikan X surjektif, maka hasilnya H itu adalah surjektif. Habis itu ini kita buktikan ada X dan Y, X tidak sama dengan Y, X tidak sama dengan Y. Ini menggunakan kontradiksi ya dari sebuah teori. Jadi didapat H itu injektif, maka itu merupakan transformasi. Ini catatan hasil kali transformasi. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada contoh soal 1 nih untuk hasil kali transformasi. Jadi andaikan G adalah sebuah garis dan T adalah sebuah transformasi, TP dipetakan ke P didefinisikan sebagai berikut. Jika X anggota G maka TX sama dengan X. Jika X anggota G maka TX adalah titik tengah ruas garis dari X ke G yang tegak ya. Lihat. Nah, di sini untuk A surjektif kita buktikan dulu. Kalau bukti transformasi ya hasil kali. Jadi kita harus buktikan dulu apakah dia surjektif ya. Kalau definisinya kita bisa ikuti ya di sini. Ya, menurut definisi X absen sama dengan X karena X absen sama dengan X didapat seperti ini. Sehingga di sini juga kita dapatkan bahwa dia merupakan surjektif gitu. Nah, T merupakan surjektif didapat. Habis itu T merupakan injektif. Nah, ini teori dan T merupakan injektif. Jadi maka T dari pembuktian pertama dan kedua didapat T adalah transformasi ya. Karena 2 kali transformasi itu merupakan hasil kali transformasi ya.
Nah, apakah itu sebuah isometri? Nah, itu nanti akan kita bahas juga nih. Isometri itu kayak bentuknya yang sama ketika kayak kita lipat gitu sama gitu ya. Kertas kita lipat itu sama, isometri itu. Nah, ada hasil kali isometri ya. Itu nanti kita bahas juga. Ada banyak sekali karena di geometri transformasi ya, itu banyaklah dia dengan teori dan bermain dengan kemampuan pemahaman soal ketika ada dalam di sebuah kasus gitu. Nah, jadi hati aja kita coba bermain-main dengan aplikasi yang biasa digunakan untuk transformasi, yaitu GeoGebra. Mana GeoGebra saya nih? Oh ini. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan enggak tentang teori-teori dari transformasi ini, teman-teman? Seru kita main-main dengan GeoGebra ini. Ada yang sudah kenal GeoGebra? Belum, Kak. Belum. Nanti kalian juga akan kenal kan ini. Ini GeoGebra. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam matematika, yang digunakan untuk yang namanya membuat transformasi, membuat media dan lain-lain ya. Nah, di sini dapat kita lihat di sini ada toolbar ya, bar untuk mengisi fungsi ya, kayak tadi. Habis itu di sini ada numeric, bisa kalian pakai keyboard ya. Habis itu di sini ada pilih aja. Nah, di sini kita ingin main-main dengan sini. Misal sebuah titik ya, titik kita bisa pakai ini. Jadi namanya point titik ya, bahasa Inggris ya. Titik. Nah, misalnya kita taruh di mana ya? Di sini. 1,8. Dia muncul di sini nanti. Kita buat garis line. Misalnya garisnya taruh sini. Kita bentang ke sini. Maka didapat ini garis, nama garisnya X dikurangi sama dengan 0. Nah, jika kita ingin refleksikan, refleksi ini kita refleksi. Nah, refleksi itu anu ya, apa namanya itu, pencerminan, kita refleksikan ke line. Nah, maka kita akan dapatkan hasilnya. Nah, di sini A absen gitu. Jadi kita bisa main-main dengan ini. Nah, jadi A absen, jadi A direfleksikan ke sini, hasilnya ini. Jadi ketika ini ya, ketika titik 8,1 direfleksikan dengan garis X min Y sama dengan 0, hasilnya itu adalah 1,8 gitu. Sama hasilnya nanti. Ini refleksi. Oke. Banyak deh, keren. Juga kita bisa otak-atik di sini. Kita delete juga. Kita bisa delete di sini. Delete. Misal kita ingin lagi di itu. Misalnya kita buat segmen lagi atau garis ya di sini. Nah, ini sebuah garis. Kalian juga bisa membuat garis tidak menggunakan segmen itu, tapi bisa langsung input garis. Misalkan biasanya dalam soal itu ada x kuadrat ya, x. Kalau garis x saja ya, x ditambah 2y sama dengan 10 misal. Nah, tuh ini poinnya datang nih. Nah, ini ya, jadi langsung terbuat garisnya. Ini garis f x plus 2y plus 10. Kalau kita ingin tampilkan fungsinya itu kita setting. Di sini ada nah, show ini kita buat name and view. Nah, maka kita akan bisa melihat bentuk garisnya. Tuh. Kalau kita ingin cerminkan misalnya sebuah titik, kita tambahkan poinnya. Misal susah diklik di sini, kita bisa gunakan ini. Misalnya 2
X sama dengan berapa ya, misalnya 2,4. Nah di sini kan titik A. Nah 2,4 segaris pula ya, kita ganti aja 2,5 misalnya. Nah dia akan pindah ke sini, kita refleksikan ke garis ini, tek tek. Nah maka A optionnya di sini gitu. Oke, mungkin itu ya. Tapi ini juga bisa kita edit lagi kalau kita putar-putar karena dia refleksi maka dia akan sama gitu. Ketika dia dibawa kemana-mana titiknya itu sama. Sama halnya ketika kita merefleksikan garis gitu. Misalnya ada sebuah garis, satu kali lagi ya. Kita contohkan lagi. Kita buat garis segmen lagi. Sini. Jika kita refleksikan ini ke garis ini maka akan menciptakan sebuah garis baru. Nah, ini garisnya. Oke. Jadi ketika kalau kita ubah-ubah garis ini, dia akan main-main juga dengan garis tengah ini. Sama hal dengan garis tengah nggak bisa dirubah ya, tapi karena garis tengah itu merupakan transformasi atau hasil dari dua buah ini. Nah, gitu. Oke teman-teman, ini untuk pengenalan dari transformasi dan menggunakan aplikasi dalam mencari transformasi. Oke, sampai sini ada yang tanyakan kawan-kawan atau ada masukan tentang transformasi ini? Ya. Oke. Nanti kita akan lanjut ke minggu depan, yaitu PD persamaan diferensial untuk episode selanjutnya aljabar kita. Soal kasih silabus ya. Jadi PD itu lebih rumit lagi. Mungkin 2019 juga belum merasakan PD karena mereka baru merasakan kalkulus integral ya, semester ini kalkulus integral sama diferensial. Itu kalkulus. Oke, sampai sini ditanyakan. Boleh kalau kalian mau download ini. Kalau ini juga bisa dipakai di Android loh. Cari aja GeoGebra. Android punya kok. Ada GeoGebra. Bisa kalian main-mainkan juga GeoGebra ini untuk hiburan juga dan juga mengasah kemampuan gitu ya. Karena nanti GeoGebra ini akan dipakai juga sih di desain media komputer. Habis itu ada media pembelajaran dan juga program komputer dipakai juga GeoGebra ini. Oke teman-teman, ada yang tanyakan? Saya stop share screen. Oh iya, boleh. Ada di kolom chat Kak. Oh ada di kolom chat. Oke, kita baca dulu ya. Kak izin bertanya, apakah kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dan teorema dalam buku rawuh sebelum mengenali lebih tentang transformasi? Apa saran kakak biar belajar transformasi ini efektif? Ya, transformasi itu kan memang ya, kalau kakak memang kita harus tahu dulu teori sama teoremanya. Misal kita harus tahu dulu pertama simbolnya dulu. Misal M itu merupakan yang namanya pencerminan, T transformasi ya. Nah, S putaran ya, nah, tengah putaran, SPP putaran gitu. Nah, kalau kita tahu itu, kita tahu dulu simbolnya dulu ya. Ketika kita tahu simbol, jadi ketika kita lihat soal ada gap gitu, ini simbol apa gitu kan, ada gap. Jadi kita tahu dulu simbol-simbolnya dulu ya. Itulah kenapa di buku rawuh itu yang paling pertama di halaman pertama itu diletakkan simbol, dan itu jarang diajarkan itu, tapi yang kakak dapat dari buku itu ketika apalah di halaman pertama ini diletakkan simbol-simbol terlebih dahulu. Ada simbol ruas garis berarah, ruas ini gitu kan. Ternyata itu fungsinya pas kita baca buku kerumunnya, kalau kita paham pertama simbolnya itu ini apa, kita bisa baca teoremanya itu. Nah, untuk efektif belajar teori transformasi ya, memang, tapi kalau dalam bentuk soal sangat jarang ya kan untuk membuktikan secara tepat teoremanya. Biasanya itu misal ini tunjukkan bahwa misal fungsi fx adalah sebuah fx sama dengan misalnya 2x min 8 gitu. Apakah dia merupakan transformasi gitu ya. Nah, kita buktikan apakah dia injektif. Boleh kita gunakan permisalan dengan angka dulu. Habis itu baru kita gunakan permisalan dengan variabel gitu, atau x dan y. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita dapatkan bahwa dia injektif dan bijektif. Nah,
Lain halnya jika kalau sudah masuk ke dalam pencerminan MS ya. Nah, itu kalau soal pencerminan itu jarang sekali dia nanya rumus, tapi dia tanya misalnya titik ini dicerminkan titik ini menggunakan fungsi garis ini misalnya. Cerminkan berapa sih hasilnya? Kita cari itu hasilnya menggunakan konsep, tapi konsep dari pencerminan. Habis itu ada dilatasi geseran gitu ya. Geseran tulisan di situ. Ada isometri, ada sih di situ, tapi kalau di buku rawuhnya itu memang banyak teori ya, banyak yang namanya teorema, sehingga memang kelihatan pusing. Tapi kalau kalian mengerjakan soal di bagian awal-awal ya, bukan di nomor-nomor akhir ya, di nomor-nomor awal itu agak mudah. Karena apa? Karena dia menganukan praktek gitu, praktek dalam transformasinya. Nah, memang sih kalau memahami bukunya, apalagi bukunya itu sudah agak tua ya. Dan nggak ada lagi yang nyetak kayaknya, dikit yang nyetak. Habis itu sebelum mengenai transformasi tetap itu sih saran dari kakak, jadi tahu dulu simbolnya. Habis itu simbolnya tahu, kita bisa baca teoremanya. Habis itu biasanya dalam soal itu tidak jauh-jauh menggunakan teorema atau teori di situ, baik itu MS. Jadi ketika kita kelasar, oh M ini pasti pencerminan, oh S pasti perputaran, oh ini T pasti transformasi ya gitu. Mungkin itu Siti ya. Baik Kak, terima kasih Kak. Kalau susah ya, ya jujur saja susah juga. Kalau dipilih kakak daripada ngapalin teorema, masih enak buat media. Pakai aplikasi gitu kan. Tapi sayangnya geometri transformasi gak bisa pakai aplikasi gitu. Beda dengan kalkulus, kalkulus bisa pakai aplikasi. Kalau kalian integral gitu kan, habis itu turunan apa diferensial, itu bisa kok pakai aplikasi ngitungnya. Oke, yang lain ada yang ditanyakan enggak? Kak, kalau install GeoGebra di laptop itu gimana Kak? Oh, install GeoGebra. Boleh langsung cari aja di Google gitu ya, kayak gini. Oh, GeoGebra ini gratis kok. Jadi ketika kita search dulu. Dah hang bola. Nah, jadi kalian tinggal klik aja download GeoGebra Classic free untuk PC gitu. Untuk PC. Nah, dia ada link GeoGebra nih kan. Nah, link resmi GeoGebra. Jadi kalian tinggal download aja di sini gitu. Baik di Apple, macOS ataupun Windows ada semua di situ, karena dia itu merupakan aplikasi free dan no lisensi. Oke. Ada lagi? Bahkan bisa dibuka di website loh kayak tadi. GeoGebra. Itu GeoGebra tuh kalau kalian ingin membuktikan transformasi gitu. Kalian kan pusing ya. Jawaban akhir aku benar enggak nih. Ini ditransformasi dengan ini. Kalau pakai GeoGebra, kalian tulis garisnya apa, kalian titiknya apa, klik tek, dapat absennya. Itu membuktikan ya, tapi GeoGebra tidak menyediakan jalan untuk mencari hal tersebut karena dia instan, langsung ada jawaban. Oke. Siap. Instan, nggak langsung ada jawaban. Tapi kalau ABC ya, tapi sangat jarang sekali ya kuliah ABC gitu. Jarang sekali. Pilihan ganda. Oke. Mas ini ada yang tanyakan lagi? Yang lain? PowerPoint-nya dibagi nggak? Oh, siap, bisa di-share nanti PowerPoint-nya. Kayak ini. Oke Kak, makasih. Oke. Ya, untuk bekal kalian juga lah. Ya, untuk kakak juga nggak terlalu lagi sih. Kalau ngajar SMA nggak masuk ini materi ini. Ya, tapi kalau mau lanjut S2 masuk lagi. Kalau ingin konsentrasi ke bagian geometri, pasti akan ketemu lagi dengan transformasi. Oke. Sampai sini ada tanyakan enggak? Bisa ini memahaminya, insyaallah ya. Insyaallah. 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 Allah.
Yang untuk 2020 ya, jadi kan ada materi itu tadi ya, fungsi itu bisa diaplikasikan di matematika dasar jadi ya. Tapi fungsi di matematika dasar tidak sesederhana itu. Tapi insya Allah akan dibuat sederhana oleh Pak Sejinal Arifin ya. Iya. Baik kok Pak Sejinal. Tukang sponsor prodi. Oke. Sampai sini ada yang lagi tidak? Ya, oh ada Shirley 2020. Nanti kita belajar bareng lagi di di pertemuan ke depan ya, Shirley. Ada PD di situ. Kita bongkar seluruh PD itu apa sih PD itu. Nah. 2020. Ya. Gak ada? Ada lagi yang tanyakan? Cukup Kak. Cukup? Oke. Dulu Kak. Lagi Kak. Oke, cukup ya. Oke, kita akan kembali lagi ke minggu depan ya. Kita next pertemuan yaitu akan bahas PD persamaan diferensial untuk 2019 ini bisa belajar apa sih yang akan dihadapi yaitu matematika yang sudah abstrak nih kan. Kalau di semester 2 belum abstrak, belum. Trigonometri kan isinya kan. Habis itu apa ya kemarin itu? Geometri itu mata kuliah paling senang ya kok geometri itu. Kenapa? Karena satu semester hanya gambar aja kerjaannya sama Bu Imah, gambar. Jadi gak punya catatan, hanya punya buku gambar gitu. Itu satu semester itu gambar kerjaannya. Nah, di 2020 kan masih kapita sama nah, 2019 itu sudah mulai ada yang abstrak nih. Aljabar linear kan abstrak ya. Iya Kak. Ya, abstrak itu, abstrak. Pas pertama kakak ketemu itu juga audio OBE ini ya. Tapi ada loh trik untuk ngerjain OBE, operasi baris elementer, yang akurasinya 100%. Ada. Kalau teman-teman kan ada yang persentasi gini. Samakan dulu yang atasnya, baris utamanya harus jadikan 1. Habis itu harus ini kan untuk cari inverse itu. Woi, belit itu kawan. Ada cara yang lebih mudahnya. Mau tahu? Ya, nanti kita akan bahas itu cara mudah. Ada cara mudahnya. Ada namanya Microsoft Matematis. Sebutin dulu lah aplikasinya. Ada aplikasi kok yang hitung itu. Wah, kalau kalian menghitungnya manual, kemungkinan salahnya itu besar. 3 kali 3 juga kemungkinan salahnya besar, apalagi sudah 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6. Belit tangan. Belit tangan untuk ngatung itu kan. Nah, itu aljabar linear. Nanti kita akan masuk ke teman depan PD dulu ya, PD. Habis itu di pertemuan selanjutnya kita media ya. Jadi kita akan main-main dengan flash dan juga media pembelajaran gitu ya. Oke, kalau nggak ada Ending. ya. Izin tanya Kak. Ya. Perbedaan gitu di kuliah ini sama praktek waktu di pelajaran SMA itu bedanya apa Kak? Materi di SMA sama di kuliah ini Kak? Oh, beda. Kalau sekarang kalian kuliah kayak SMA ya? Masih kayak Ya, SMA. masih dasar, kan? Masih kayak SMA. Ketika kalian sudah semester 2 masih SMA itu, masih SMA. Saya jamin masih SMA. Ketika kalian sudah masuk ke semester 3, itu mata-mata kuliah mata pelajaran SMA tuh langkawang. Gak ada lagi kayaknya. Jadi banyak mata kuliah yang abstrak di mana kalau pendidikan matematika tuh 50% pendidikan, 50% untuk matematika. Matematikanya itu ada masuk matematika murni. Jadi ada teknik juga di situ masuk ya. Oh iya. Jadi itu yang membedakan nanti pas semester 3 itu sudah mulai jarang ketemu yang namanya soal langsung kerjain soal langsung gitu, sangat jarang. Dan ini kebocoran, kalau matematika SMA itu kalian cari Google dapat jawabannya. Iya Kak, benar Kak. Dapat, pasti dapat. Kenapa? Karena soal-soal SMA itu sudah tervalidasi oleh kementerian, oleh guru-guru, sudah ada tervalidasi. Kalau mata kuliahnya sudah ke atas ya, kayak geometri transformasi nih, aljabar linear, struktur aljabar, ada analisis real nanti. Itu jangankan nyari di Google, referensinya pun susah dapatnya. Kalau tidak beli bukunya susah dapat. Google itu tidak menyediakan seluruhnya loh. Kenapa? Karena untuk ilmu-ilmu terkhusus ya, khusus gitu, kayak persamaan diferensial gitu.
Kalau kalian nyari di Google itu lihat bingung dewek. Lihat bingung dewek. Apalagi kalau cari referensi, kalau kalian yang 2019 pasti punya ya buku kalkulus 2 jilid itu. Punya nggak? Iya kak. Ya, Iya kak. buku kalkulus 2 jilid itu. Kalau baca sekilas itu, wadiyo isinya itu. Apalagi yang pakai bahasa Inggris ya, apalagi pakai bahasa Inggris itu lebih greget lagi ketika belajarnya itu. Iya Pak Win. Iya. Pak Win masih pakai buku itu karena buku itu merupakan buku rujukan dari kalkulus kan. Pak Win kan S3-nya konsentrasi kalkulus gitu. Gitu Tio. Jadi kalau semester 1 semester 2 ya nikmati aja dulu, nikmati. Nikmati, iya benar-benar dinikmati. Pas iya semester 1 semester 2 aku tuh sangat menikmati gimana berorganisasi, bagaimana untuk membangun relasi dulu dengan teman-teman. Habis itu ya karena pelajarannya masih enteng-enteng. Nah, kalau sekarang semester 5 kayaknya untuk organisasi ya tetap jalan tapi tidak sefull dulu. Habis itu untuk kelas tetap kita laksanakan kelas online seperti ini ya untuk pembelajaran. Dan untuk kegiatan di luar ya tergantung ya. Mungkin lah lepas dulu mata kuliah aja, lepas dulu sampai semester 6 kan habis mata kuliah. Nah itu baru aku fall lagi kemana-mana gitu. Karena gak ada lagi tanggungan. Baca skripsi aja tanggungannya. Oke. Mungkin dinikmati dulu Tio untuk 1-2-nya. Untuk semester 3, 4, 5 nanti ya lihat. Lihat. Tapi kalau sudah ada basic, jadi sudah ada gambaran, oh transformasi belajarnya kayak gini. Tadi kan sudah lihat PPT dan juga media yang kakak tampilkan tadi. Nah, oh coba itu paham enggak dulu itu? Kalau enggak paham coba dulu dicerna nanti. Karena dosen itu hanya memberikan garis besar dari sebuah materi, sisanya itu kalian cari sendiri. Ya, Tio? Iya. Oke. Yang lain ada yang tanyakan lagi enggak? Cukup untuk hari ini ya. Oke, cukup ya. Oh ya, Tio di masjid ya tinggalnya. Enggak, dia masih duit enggak? Masjid Uin. Oh. Ya. Oh iya ya. Ya soalnya lihat itu. Kakak juga dulunya itu di Masjid Uin, tapi di asramanya. Sering tidur di situ. Enak Masjid Uin sekarang ber-AC kan. Dulunya KTS. Dulunya itu kipas, jadi pas semester 1 gitu. Renovasi jadi itu. Oke, kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita tutup ya kelas online kita, aljabar kita hari ini. Nanti juga akan diupload kalau ada yang materinya akan diupload di WA dan juga untuk rekamannya ini akan diupload di YouTube Prodi. Oke. Oke, cukup itu. Kita lanjutkan next time di kelas selanjutnya di PD di minggu depan di jam yang sama. Oke. Oke, marilah kita tutup kelas online aljabar kita hari ini dengan bersama-sama melakukan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.